Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Bu, boleh terangkan belakang, Bu? Alhamdulillah. Sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan menghirup udara segar. Karena banyak teman-teman, saudara-saudara awak, sanak-sanak awak menghadap ke Allah tak kembali lagi sampai hari ini. Maka kita syukuri nikmat ini. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Iqrar yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, anak-anak kita yang hadir 1, 2, 3, 4 kala itu daripada indah semua sekali. Alhamdulillah. Jadi tugas awak Bapak Ibu yang punya anak di rumah bawa ke rumah masjid. Bawa solat, bawa langsung ngaji, dengar kajian. Karena wirid ko menambah ilmu, pengetahuan keagamaan kita. Kalau ada yang ragu boleh bertanya. Bertanya begitu ya. Kalau ada yang rada-rada kurang pas dia awak, karena dengan kita bertanya itu nanti akan muncul penjelasan agar kita lebih mendalami, memahami maksud dan tujuan yang tidak kita ketahui tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau dikaji-kaji Bapak Ibu, menuntut ilmu itu sebenarnya hukumnya wajib. Bu, hello. Ledo membawa goreng. Kalau ndak dok ini besok kajian besok lagi menjinjing saya kemari Ibu. Dosa nyanyi nah enggak sabung kuis orang salah do. Goreng bakwan terserahlah, kok roti, kok kue. Ada nang di kudok-kudok. Itu sebagai sedekah jariyah. Sebenarnya Bapak Ibu menuntut ilmu itu wajib. Ada redaksi yang kita ketahui sebelum kita masuk materi ya. Ada yang redaksi tolabul ilmu, utlubul ilmu. Kalau Al-Qur'annya itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Itu bicara masalah ilmu itu. Tuntutlah ilmu, itu perintah. Dari ayunan sampai liang lahat, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Itu kan wajib. Jadi wirid itu sebenarnya wajib. Nah ini kadang-kadang yang tidak banyak diketahui dan diamalkan oleh umat dengan banyak alasan. Kami bisa di YouTube bisa ya, di WA banyak tuh, WA itu maksudnya WA. Tuh banyak di handphone tuh banyak, wasira tuh ilmu tuh. Iya,
tapi datang dan hadir di majelis ilmu tak sama dengan itu. Ini beda lagi itu. Ada kitab yang membahas tentang bab khusus babun ilmu, menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan ilmu, hadir di majelis ilmu, mencari ilmu, mendengar wirid, itu banyak. Kalau yarfa'illah itu Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dua itu. Jadi iman dengan ilmu sama, disetarakan sama Allah di situ. Itu luar biasanya itu. Makanya Nabi Sulaiman dulu disogorkan oleh Allah dengan 3 pemberian besar. Sulaiman silakan pilih. 1 tahta, kedudukan. 2 harta. Yang 3 ilmu. Maka beliau dengan arif bijaksana pilih ilmu. Kalau ilmu ada, maka tahta dan harta itu akan datang. Kalau harta banyak, ilmu tak ada, habis. Tahta, pangkat dan jabatan tinggi, ilmu tak ada, dijuahnya negarinya. Gitu. Maka ilmu itu penting. Apalagi ilmu akhirat. Berat itu Bapak Ibu. Ba'a sakaratul maut, sakarat. Ba'a maut. Sesudah maut itu apa? Alam barzah. Setelah alam barzah apa? Itu proses yang panjang lagi itu. Nggak ada didapat di cerita lapau itu tuh dalam kajian. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. Karena saya biasa membahas ilmu tauhid, makanya banyak dibawa ke sana. Hadirin kaum muslimin. Jadi fiqih salat, faqaha, fiqih bukan pakai kaf tapi pakai qaf. Kalau fiqih itu hukum. Kalau fikih pakai kaf biasa itu nanah. Nah, segetik sebeda itu. Nah, kalau fiqih salat, jadi hal-hal yang berkenaan pembicaraan tentang ibadah salat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Alhamdulillah. Jadi pengurus mengirimkan tema, jadi bagus supaya pembahasan kita hendak melanglang buana kemana-mana. Memang bagus kayak gitu, itu lebih terarah. Kata-kata solat di dalam Al-Quran, dalam pandangan ulama tafsir itu dijelaskan lebih kurang sebanyak 99 kali. Kalau lebih dari 1, berarti perintah itu berulang-ulang, berarti itu wajib, penting, paralu sangat itu. Sama juga awak merintah nak ambian ayah itu nyalo yang biar tolong ambian itu beko ulang lo boleh sampai diambil, berarti itu penting. Barajah lelok ya, setiap selalu kita sampaikan ke anak barajah lelok ya, berarti belajar baik itu penting. Nah gitu, kadang anak kok tidak mengindahkan begitu, kan gitu. Jadi sholat besok sedang lama lalu pagi hari, awak dijaga lah tuh. Salatu khairum minan naum. Diulanglah zuhur, diulanglah asar, nanti maghrib diingat diulanglah oleh isya, begitu terus sampai bila? Dah lah lama solat tu dah sampai mati saja. Ya Bu ya. Berarti karena diingat terus, diulang terus penting perintah itu. Dan itu kadang tak peduli bagi orang-orang
manusia-manusia yang tidak peduli dengan sholat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat adalah ibadah dengan jiwa dan raga, mulai dari niat. Ada yang menyatakan takbiratul ihram karena niat dalam hati, diawali dengan, diakhiri dengan salam, dengan ketentuan-ketentuan berlandaskan kepada syariat Allah. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah yang menentukan situasi dan kondisi manusia itu mulai dari dunia sampai ke akhirat, menentukan. Indah do artinya lamu hidui umur panjang sampai 60, 70, 90 tahun atau ratusan tahun hidup di dunia kok. Kalau tak sholat tidak ada artinya, payah sih hidup. Makanya kata Rasul, khairun nas, manusia yang baik itu umurnya panjang, banyak kebaikannya, hanya ibadahnya. Al-Kahfi 110 bagian akhirnya, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Amal soleh, salat adalah bahagian dari amal soleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada kawan tanya, boleh Bapak Ibu baru 2 menit baru, ya supaya tidak lama. Masalahnya Bapak Ibu, biasanya Bapak mengaji itu siap maghrib, batiknya alarm isya, sudah ada sudah, selesai tidak selesai, berhenti. Nah, kalau kini kok siap isya, nangka ditunggu alarm subuh. Damam dibuatnya buka, nak damam dah. Sahur ibu sih kau buka. Telok ibu, ambo telok dah. Ibu ya. Jadi ibadah sholat itu, ruang lingkup itu kajian fikihnya mulai dari dia awak berharap kajian fikih itu, kajian ibadah itu bukan hanya tinjauan dari syariat saja, tetapi kita sedikit-sedikit kita bawa kepada hakikatnya, kepada tauhidnya. Kenapa seperti itu? Awak berharap bukan hanya melaksanakan. Jadi sholat itu bukan hanya dilaksanakan. Karena redaksi di situ tuh banyak Al-Quran menjelaskan aqimus sholah, aqimis sholah. Ada itu aqimis sholah dalam Al-Quran surat Toha. Aqimis sholah tilizikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Al-Baqarah aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dirikan salat. Jadi bukan if'ali, bukan laksanakan, tetapi dirikan, nyebeda ada. Iqamat itu qad qamatis shalah, iqamah artinya tagak, diri. Jadi mendirikan salat. Nah, kalau mendirikan sholat itu, bagaimana sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat? Ada ayatnya, ada. Ini kesimpulan dari inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang yang benar-benar mendirikan sholat, dia bisa tercegah, bisa mencegah dari keji dan mungkar. Itu hebatnya. Kalau dia benar dia sholat, dia pasti bisa mencegah dan tercegah. Jadi dirinya tercegah, bisa mencegah orang lain, manusia lain dari keji dan mungkar. Nah itu kalau mendirikan. Tapi kalau melaksanakan hanya gugur kewajiban. Siap sholatnya gunjiam lah, lihat.
Siap solatnya mencilok loh, siap solatnya maliang loh, mau ambil piring kawan loh, nya sumpah serapah lo oleh kanaknya, ke suaminya lawan lo, nyalai solat yo, itu baru melaksanakan. Allah solatnya Allah, lain yang melaksanakan solat lain. Sudah akan mendirikan belum? Tidak sama tuh. Orang yang sholat itu benar-benar mendirikan 5 waktu dia berjamaah, itu mendirikan itu. Kalau tidak datang di waktu subuh dia munafik. Kalau hadir subuh dia hakul mukmin, mendirikan itu. Jadi bocah lihat sila yang tidak datang sholat subuh dia munafik. Iya, memang begitu kata Rasul, kata Allah. Kalau kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 142, kalau kata Rasul itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kan jelas. Azqalu ala salatil mu'alal munafikin, salat yang terberat bagi para munafik itu salat subuh. Salat subuh barik salat subuh itu iyo bagi siapa munafik, bagi awak nan biasa nah, biasa saja. Kadang jam 3 tu saya jago, sangampe saya jago. Nah, tu pentingnya. Jadi itu gunanya awak mengaji itu sebenarnya kalau di Minang mengkaji. Nah, gitu. Mengkaji, mengaji itu mengkaji. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang tanya Bapak Ibu boleh. Jadi ibadah solat itu adalah ibadah yang menentukan manusia di hadapan Allah. Alasannya satu, Allah menjelaskan bahwa melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti seseorang hamba diperiksa di hari kiamat, yaumul qiyamah as-shalah, salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, kalau rancak amalan salatnya maka akan terbawa rancak amalan-amalan yang lain. Wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi, kalau rusak cacat atau tidak pernah solat, mungkin lain salat 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau laki-laki mungkin sekali sepekan, hari Jumat itu entah lambat datang. Kadang lain datang main handphone di luar dulu, kadang duduk di belakang main WA lah, main Facebook lah, main TikTok lah, ketik sedang khutbah Jumat. Ambo cok nampak kayak gitu Bapak Ibu. Awak ada mimbar kau nampak perilaku jamaah tu, kau nampak tu. Ini kerajuannya. Sedang khutbah katipnya buka handphone je. Kan perlu ilmu. Jangankan buka handphone, main tasbih. Tasbih itu kan subhanallah, subhanallah. Kan pahala seharusnya tu. Tidak boleh. Kalau khatib sedang khutbah. Karena ada dalilnya Al-Quran. Kalau minta dalil, kadang-kadang kan suku kawan minta dalil, mana dalilnya kan? Wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengar. Perintah itu fastami', ansit, diam. Nah, kalau dengar, kalau diam, la'allakum turhamun, Allah akan berikan rahmat. Sedang khutbah, zikir, dengar. Iku main handphone, main TikTok, itu kan perlu ilmu tuh. Ilmu tuh untuk beramal. Nah, gitu gunanya untuk beramal. Iblis itu lebih takut kepada orang yang beriman tidur. Orang beriman, berilmu dan beriman tidur, ketimbang ahli ibadah bodoh. Bingung bu? Tidak bingung lah.
Iblis itu lebih takut kepada orang berilmu, beriman, tidur lalu daripada ahli ibadah tunggang tunggi di sholat doa tapi bodoh, tak berilmu. Ada pentingnya ilmu tu, penting iman. Iman yang hebat tu kan Abu Bakar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salat itu menentukan. Tolong sekali lagi Bapak Ibu yang tak salat di rumah tu disuruh, dia suah marah kalau tidak. Dua anak cucu yang tak salat, karena memang muru perintah itu, suruh muru auladakum bis shalah, suruh anak-anakmu mendirikan salat. Fadribu, pukul dia kalau dia tidak mau. Mau ditubana tu penting. Lebih rancak lacui kini dulu daripada lacui besok di akhirat. Kini dilacui ada ibu hawa. Lacui dia baik nyolari kamak. Di akhirat besok kena gaduh wa di malaikat tu. Kamak wa kalari. Gaduh. Kasih akan mengadu. Saya tak tolong. Nak dong kemana long deh nyon tawara lah. Gitu. Itu pentingnya. Makanya sholat itu penting benar. Penting benar. Makanya Nabi mengatakan Fatimah fat sholat sayang, sholat. Saya Rasulullah bapakmu ndak bisa menolong besok di akhirat kalau kau tak sholat. Sholat. Fatimah anak Rasul. Awak entah. Tidak tahu, pulang lah bu. Ya bu, tidak ada mutar ya bu. Karena orang psikologi dakwah juga gitu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi definisi sholat itu adalah ibadah yang mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam, dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Kedudukan ibadah solat di dalam Islam itu sangat penting dan sangat mulia. Yang kedua, solat rukun apa bu? Ibu ada tanya, mau tanya. Rukun satu, rukun Islam apa? Membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua, solat baraunya 5 waktu sehari semalam. Yang mudah-mudah saja ya tuah. Itu mengingat sunah itu. Ingat solat 5 waktu sehari semalam itu yang fardu, yang wajib saja. Kapan syahadat itu dibaca dalam solat? Itu bacaan yang sebenarnya. Kalau di luar sholat kadang bacaan sambil bagara sebagai kadang iyo kadang indah seri sunta indah. Tapi kalau dalam sholat benar-benar asyhadu alla ilaha illallah. Oke, awak tinjau ibu. Apa maknanya? Asyhadu alla asyhadu alla ilaha illallah. Awak mengaji ibu ya. Tidak ceramah lepe sudah mengkaji gitu. Apa artinya bu? Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan. Oke, aku bersaksi. Pernah ibu menyaksikan Allah? Kau mengkaji wah, mengaji. Yang kecil lah sase, ndak sase itu doh. Kau ada lurian kau. Awak kaji awak bukan kaji anak-anak bawahan, tapi diangkat ke tes. Tidak pernah awak menyaksikan Allah. Tidak pernah no ya. Terus kenapa aku bersaksi? Kalau ibu ada kecelakaan, nampak ibu pas dibawa ke pengadilan, ibu ada jam gitu, ada. Nampak ibu kecelakaan orang bercakap tu, nampak. Terus dia pegang apa? Pegang itu jam sekian, iya.
Ibu lihat, ya, berarti itu menyaksikan namanya itu. Maka kalau dibawa ke dalam kajian ilmu tauhid, aku mengakui, nampak tidak nampak oleh matuh kapal hawa, kita wajib mengimaninya, mengakuinya. Iman itu tidak ada sah. Kesaksian itu bisa diakui, bisa tidak. Itu pasti tidak. Boleh kalau dibawa ke pengadilan. Oh, kalau ibu tidak bisa lihat kesaksian ibu, itu tolak. Nah, kamu ngawal. Dia datang nanti saksi lain. Aku mengimani, aku mengakui. Atau yang benarnya. Oh, yang tadi Pak, benar juga. Kalau tataran awam. Tapi kalau sudah naik level, itu beda lagi. Ya Bu ya. Kenapa ada Bu? Nyara boleh. Kalau ngaji tauhid itu lama. Hampir 10 tahun lebih membahas itu. Karena Rasulullah sebelum hijrah ke Mekah, ke Madinah itu 13 tahun di Mekah itu tauhid. Nah, itu penting. Makanya dalam pola pendidikan anak dalam Al-Quran surah Luqman itu, surah 31 ayat 13 sampai 19 itu tauhid pertama itu. Belum dia diajarkan sholat, belum diajarkan dia berbakti sama orang tua, adab dengan masyarakat, tauhid dulu. Ya bunayya la tusyrik billah, tauhid itu. Ya Bu ya, ternyata nomor 2 di dalam Islam setelah syahadat. Begitu pentingnya ibadah tersebut. Salat, semua perintah, ketaatan, ibadah itu wahyu yang turun. Salat, Rasul langsung menghadap ke Allah. Itu hebat. Maka dalam kajian salat itu nanti ada namanya Mi'raj. Salatu Mi'rajul Mu'minin. Naik. Apanya yang naik? Badannya enggak, badannya biasa saja. Kita sujud, kita ruku, kita yang dedal. Tapi rohani kita, itu kajian yang tauhid itu. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Oh, ini guru nih yang bertanya. Jangan yang susah ya, jangan yang susah. Tentang khotib tadi Ustaz. Iya. Lupa tentang rukun khutbah, bagaimana cara kita seorang makmum mengetahui? 1. Bacakan apa yang lupa. Diingatkan apa yang lupa. Makanya yang menjadi khotib itu memang betul-betul fasih, ingatannya kuat. Kalau agak pikun-pikun tidak usah lah. Lebih baik tidak. Yang terpenting dalam khutbah itu, pertama yang terpenting itu rukun dan syarat. Tidak boleh tinggal, tidak boleh berubah, tidak boleh salah. Dan itu wajib berbahasa Arab. Rukun. Yang lainnya boleh dengan bahasa sesuai dengan kaum itu. Kalau khutbah di Inggris, ya bahasa Inggris lah. Khutbah di Mentawai, bahasa Mentawai lah. Tapi yang rukun wajib lugatan Arabiyah, berbahasa Arab. Nah, rukun itu ya syahadatain, hamdallah, syahadatain, kemudian
usia takwa, salawat, rukun khutbah yang kedua, doa, ayat. Yang penting rukun itu wajib berbahasa Arab. Kalau ada yang tinggal, mungkin ada yang ragu, ada yang sering terjebak khatib khutbah kedua, innallah haya'murukum. Tidak ada kum di sana. Innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Itu kan Al-Quran itu. Ada yang sering atau yang kedengaran bagi kita, innallah ya'murukum bil adli. Kum tidak ada di sana. Kalau merujuk ke Al-Quran, kum tidak ada di sana. Jadi mana yang salah? Yang tinggal. Itu kan asyhadu an la ilaha illallah, atau inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Itu usiat itu untuk takwa ke Allah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim. Itu salawat. Wa ala alihi amma ba'd. Gitu. Jadi kalau kode etiknya seperti itu. Makanya khotib itu harus siapkan semuanya, pikiran, materi, khotbah jangan panjang-panjang. Mungkin Bapak pernah dengar mau khotbah 20 menit itu lama kalau itu. Ada 18, 15. Kalau di Brimob khotbah Idul Fitri malahan 15 menit tuntas. Ngapain banyak nah? Apalagi kalau Jumat itu, hari lepah. Mana yang ngelo? Asin lo, bakaru-karu aja mah gue itu. Anggu duit. Asal lama. Harus tahu, kita seorang mubaligh, seorang guru, seorang ustadz itu harus mengetahui, mempelajari psikologi jamaah. Alhamdulillah izin Allah Bapak Ibu, S1 saya 2 kali. Salah satunya adalah di dakwah. Di dakwah saya belajar psikologi dakwah. Kalau jamaah lah tagak tuh, siap-siap berhenti sudah lain. Katanya mau pulang lain. Leo, lawadariang piriang, dah siap-siap berhenti. Itu tanda kawakan lah itu. Memang kayak gitu. Psikologi itu. Iya Pak, jangan Pak Yana Pak. Iya tadi Ustaz ya. Wah gitu. Nyambung juga tadi Pak Juma itu. Ada orang mainan Pak, main HP Pak Juma. Oh gitu. Ya mungkin pertama menegur main HP itu, ya itu sebelumnya sering disampaikan sama panitia, pengurus atau pembawa acara. Anak-anak jangan ribut. Kita dengarkan khotbah. Nah, kemudian sebelum khatib naik mimbar, mari kita penuhkan shaf di depan. Selalu dingian kayak gitu. Enggak ada jamaah itu yang madau, datang talambe, main handphone. Jadi sebenarnya yang main handphone tuh, yang mengganggu, yang membuat pekerjaan seperti itu, dia Jumat dia tuh yang rusak. Bukan Jumat kita. Bukan Jumat pengurus. Pengurus lah menyampaikan. Khatib lah menyampaikan. Siapa yang berbuat faqad laga. Faqad laga kata Rasul. Dia telah sia-sia Jumatnya. Kalau sia-sia itu tahu salah. Nah, gitu. Nah, bukannya jangan dibuat. Bahkan kata Rasul, apabila imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah, maka tidak boleh ansit. Ada anak dibuat ya? Tidak boleh itu. Makanya kalau ada membawa anak nan kadibau ke rumah seji untuk ibadah yang betul-betul bisa ibadah, supaya dapat pahala orang gaek yang membawa anak pun belajar. Jangan anak angka mengganggu. Anak mengganggu itu tidak pahala, dosa. Mulai masuk dari pintu tu bantu lapangan bola kaki saja baik.
putang kemari, lari kemari, tendang orang sedang sujud, tendang ke tepung orang, ada amu ada doh. Ndak, di rumah saya dulu. Surah Luqman itu, Surah Luqman ayat 13 sampai 19 itu polanya, pola asuhnya. Tapi kalau nak duduk nanti ya, dengar khutbah. Yo ya. Nah, itu. Duduk anda ke awak. Usia datang. Yo yahnya, duduk ada ke yahnya. Jo abangnya, duduk ke abang. Nah, kalau jo mamanya mungkin pepe mendengar ceramah wirid ataupun di Ramadan, duduk ada ke mamanya. Kalau sama-sama inyo pasti meribut. Pasti motah. Jangan kan anak-anak le. Awak sana gaya-gaya kena motah ke. Memang tukang motah ya. Apalagi kalau saya sekali sobok, bila pulang orang sedang ceramah tu mah. Otak kareh lo. Tak boleh. Nah gitu. Makanya ambo landing tek masjid tu kan ambo yang maulah itu. Ambo buat dalam masjid dilarang bicara. Senda gurau. Dilarang itu dah, larang merokok. Tapi perbanyaklah zikir, baca Quran, salat sunnah. Itu. Karena kita pengurus masjid juga, apa gitu. Nah, kita buat seperti itu. Supaya nanti itu jadi selalu diingat itu. Makanya jemaah masyarakat datang lebih awal supaya dapat ilmu. Danga wirid kajian supaya wak tahu. Kalau namo danga wirid kajian buka kitab baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tuntunan salat lengkap, kitab Lulu wal Marjan, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Riyadhus Shalihin, kitab-kitab lainnya silakan baca, amalkan. Kalau kan namo danga kajian. Nah, ada caranya. Jadi kalau seandainya memang tidak, maka kita menganggap awak senam bana, gitu. Padahal sudah melanggar syariat. Matian handphone tu dulu. Awak kan bawa handphone itu, matikan dulu. Dunia saja dulu. Kan aneh itu. Lah dalam masa haji main HP juga. Mau katun tu ibadah tu le. Datang dalam bek lo, duduk belakang lo. Aduh nelok jelah ado. Ya memang setidaknya ketimbang daripada indah kan lah iyo do. Tapi ibadah kita awak ada kualitas, ada kuantitas, kan gitu. Bahas supaya ibadah awak diterima oleh Allah. Ada gitu. Jadi pengurus jangan bosan-bosan mengi antara apa, mari penuhkan saf di depan. Saf di depan dulu. Khairu sufufir rijal. Nah, ini tentang sholat ini. Sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan, di muka. Panuan di muka. Makanya kadang-kadang awak lah jenuh, kadang memang awak, Pak, tolong ke muka, Pak. Nyuan yang sesitu. Bang, penuh muka lo bang. Ndak ngari je doh. Bari banah ke muka tawaan lo tuh. Ilmu sebenarnya tuh, ilmu tuh ndak ada. Memang payah menyuruh tuh. Kalau boleh diundi Bapak Ibu, kata Rasul kayak gitu, boleh diundi gitu kan. Maka saf terdepan itu andaikan ada pilihan, Pak pengurus menyediakan saf di Mungkoko 100.000. Nomor 2 52, nomor 3 25, nomor 4 mungkin 10. Di belakang mereka 100 rupiah saja. Ibu pilih yang mana? Muka kan? Nah, gitu. Itu pahalanya, balasannya nampak. Zahir, nampak. Ini balasan memang tidak dinampakkan sama Allah, belum dinampakkan. Ada yang sahih itu jelaskan, yang duduk di saf terdepan itu sama dengan dia berkorban 1 ekor onta untuk warasiku nih kok. Jauhi seberapa nih kok?
patang bara jawi siko empe tu 2 wale sanga 7 wale sanga hampir 20 lai 20 juta jawi untuk lebih dari itu Bapak Ibu. Atau shop depan itu di belakang tuh telur ayam tuh ya. Boleh kalau telur ayam dapat calo. Nah begitu. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunia, lebih baik dari dunia dan isinya. Itu sholat sunnah, belum sholat wajib subuh. Itu sholat sunnahnya lebih baik dari sholat dunia dan isinya. Itu hebatnya Bapak Ibu. Dunia dan isinya itu untuk satu orang atau ke semua orang? Hah? Untuk satu orang, semua orang? Semua orang. Siapa yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat lebih baik dunia daripada dunia dan isinya, untuk satu orang. Tentu dibagi bara orang-orang yang sholat sunnah subuh di dunia itu dibagi setiap orang. Kali-kalinya itu ibu cobalah. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya itu untuk satu orang atau untuk semua orang? Satu orang. Bara orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Nah, jangankan di dunia kalau di siko saya ya. Siko kok anak mau kembang? Anak mau dirang? Gang sampai nanalui gua bara orang. Ada mungkin enggak 100 orang, mungkin di rumah di masjid. Barang kadang itu lebih baik daripada dunia dan isinya, berarti 100 pula. Belum Kota Padang, belum Sumatera Barat, belum dunia. Di Mai itu Allah rahasiakan baru, belum dinampakkan. Kok dinampakkan bu? Sedang dinampakkan tuh sia yang dak talambe pai jalan santai ke gor tuh yang pertama datang dapat Avanza kan jam 2 lah lalu situ, jam 2 malam lalu situ kan nampak Avanza, nampak itu ayo presnya itu awak kan ini untuk kehebatan orang beriman. Jadi makanya jangan dipandang hanya secara syariat zahir saja. Jadi kedudukan sholat dalam Islam itu luar biasa. Dalil-dalil tentang Al-Quran dalam sholat itu banyak sekali, banyak tentang perintah ibadah sholat itu. Dan itu adalah perintah langsung dari Allah. Perintah langsung dari Allah. Bapak Ibu, seluruh para nabi dan rasul itu adalah sholat, agamanya Islam. Itu keterangan dalam Al-Quran. Kalau Nabi Sulaiman itu dikhabarkan wafat beliau dalam sholat. Ada tanya lagi Bapak Ibu? Boleh. Jadi yang penting kita tetap mengingatkan pengurus atau penitia sebelum Jumat itu tetap kita ingatkan, penuhkan saf depan, anak-anak jangan ribut, kemudian yang main handphone matikan. Rasulullah ditulis di siku rasulnya tuh, aduh lah ya, biasanya aduh tuh, dia tuh paham selawat kalau masuk masjid itu matian sopi itu lah, gitu caranya. Dan pun sampai karek-karekan awak nak nelpon tuh, jangan telepon pada jam-jam sholat. Jalih itu Pak. Jam sholat nelponnya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Kalau khatib nanya pembilang khusus itu sebaiknya dihindari gitu. Bagaimana dengan orang melakukan kegiatan lain seperti menggeser kotak-kotak, membuat tidak baik gitu kan? Nah, itu seperti apa? Apakah sama dengan gerak-gerak kami? Udah Pak. Baik, terima kasih. Kan apa-apa pengurus? Kamu sampaikan ya.
Sebenarnya tidak boleh. Itulah kearifan pengurus menyiapkan kotak samping masjid, kiri dan kanan, depan belakang. Ada. Ambo sering menyampaikan di dalam sebelum tentang flyer khotbah Jumat itu membuat di bawahnya tuh adab, membuat adab Jumat. Mandi sebelum Jumat, pakaian rapi, bersih, pakai parfum, ini segala macamnya kan, terus ke bawah. Termasuk itemnya ambo buean. Nah, kalau ingin nanti Pak pengurus ambo kirimkan contohnya nanti. Kotak infak tidak berjalan saat khatib sedang berkhutbah. Bagi yang ingin berinfak kaum muslimin, silakan masukkan kepada kotak infak yang telah disiapkan oleh pengurus samping masjid, kiri, kanan dan belakang. Kalau di masjid-masjid yang memang memahami dan mengamalkan itu, boleh lihat, tidak ada kotak infak jalan. Nah, kalau ingin puncaknya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tidak ada kotak infak situ dong. Dan di Kota Padang ini ada masjid-masjid yang tidak menjalankan kotak infak, tapi pengurus menyiapkan di kiri dan kanan. Nah, gitu. Sebelum itu disampaikan. Nah, kadang-kadang kebiasaan awak apa yang merubahnya. Kalau disosialisasikan ke jemaah bisa, ada yang tidak. Nah, Bapak Saudara, mari yang akan berinfak silakan masukkan ke kotak infak kiri dan kanan.